Pemirsa yang berhati mulia di seluruh Nusantara, berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fain dari CHAO menyapa. Salam bahagia, sehat, dan sukses selalu. Di episode kali ini kita menyapa saudara Kang Deras Kurnia Putra dengan profesi pengamen pria tunanetra. Halo. Asal dari Bandung, mari mendengar ceritanya dan sedikit berbagi kebahagiaan. Tetaplah di sini. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar atau pikiran fisik. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Pada dasarnya manusia memiliki 3 jenis pikiran atau 3 macam pikiran. 1. Pikiran sadar. 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa. 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, karena kita sadar, juga disebut pikiran otak. Karena punya otak, juga disebut pikiran fisik. Karena punya tubuh fisik, juga disebut pikiran masuk akal. Karena sudah ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika, karena sudah ada fotokopi logika di dalam memori otak. Dan kelimanya adalah sinonim sama. Pikiran sadar atau pikiran fisik adalah menggunakan 5 indera atau panca indera sebagai alat fotokopinya, yaitu mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk mengecap dan berbicara, 5. Kulit untuk merasa atau meraba. Jadi, pada dasarnya, selama seseorang menggunakan pikiran sadar atau pikiran fisik, bisa juga disebut seperti robot hidup atau biorobot, mesin fotokopi. Apakah Kang Dera setuju? Setuju. Oke, setuju. Nah, Kang Deras adalah narasumber saya yang spesial. Karena apa? Kang Deras memiliki 4 panca indera yang normal untuk sebagai alat fotokopi. Alat fotokopi yang satu yaitu indera penglihatan adalah mengalami gangguan atau kerusakan. Berarti kalau ditanya oleh Kang Deras, apa yang saya pegang, pasti Kang Deras nggak bisa menjawabnya. Ya. Karena tidak bisa melihat. Iya. Gitu. Tetapi apabila Kang Deras bisa menggunakan pikiran, jiwa, atau intuisi, Kang Deras bisa menjawabnya. Gitu. Iya. Ya, mungkin Kang Deras belum terampil menggunakan indera kedua atau yang ketiga. Tapi biasanya, umumnya, apabila seseorang memiliki kekurangan salah satu indera, tetapi pasti memiliki kelebihan indera yang lain. Misalnya, sekarang Kang Deras punya indera penglihatannya
adalah kekurangan. Ya. Nah, indera pendengaran, indera perasaan atau kulit itu pasti lebih istimewa. Atau indera mulut, yaitu suaranya biasanya ada suara yang merdu, ya, suara emas jadi penyanyi gitu, ya. Oke, kita lanjut. Jadi Kang Dera setuju adalah mesin robot fotokopi. Jadi Setuju. kita nggak perlu bahas lagi. Kepikiran yang kedua adalah pikiran intuisi Intuisi. atau pikiran jiwa, yaitu menggunakan perasaan atau menggunakan hati. Nah, ini Kang Deras pasti lebih peka, lebih bisa menggunakan. Misalnya sekarang saya nanya, Kang Deras itu punya kelemahan indera melihat Penglihatan. karena nggak bisa fotokopi melihat. Nah, sekarang pertanyaannya saya, umumnya orang harus melihat dulu baru bisa menyampaikan. Misalnya, sekarang saya pegang apa, Kang Deras bisa tahu nggak apa? Tangan saya megang apa? Nggak tahu. Nggak tahu, karena nggak lihat, Nggak nggak ada kelihatan. fotokopinya. Iya. Ya dah? Nah, saya bilang, yang saya pegang adalah bolpen. Bolpen. Kang Deras bisa jawab apa yang saya pegang? Bolpen. Karena alat fotokopinya telinganya masih normal, oke? Iya. Nah, sekarang saya nanya lagi, Kang Deras. Kang Deras pernah melihat orang tersenyum nggak? Pernah lihat orang senyum nggak? Melihat orang tersenyum nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi Kang Deras bisa senyum nggak? Bisa. Kenapa bisa? Coba Kang Deras, coba sekarang tersenyum, gimana? Senyum? Tersenyum. Nah, pemirsa di seluruh Nusantara, ternyata Kang Deras punya kekurangan indera penglihatannya, alat fotokopinya tidak bisa melihat. Ternyata beliau bisa menggunakan indera, ya, pikiran intuisi atau jiwa, yaitu perasaan. Ternyata beliau bisa tersenyum walaupun tidak fotokopi tersenyum. Ya, silakan Kang Deras senyum. Luar biasa kan? Nah, ini adalah contoh orang yang bisa menggunakan pikiran jiwa, ya. Nah, selain itu, Kang Deras belum pernah melihat orang tertawa, ya. Belum. Nah, tapi Kang Deras Nggak bisa pernah. tertawa kan? Iya. Ya, silakan ketawa. Fotokopi pendengarannya bisa mendengar, tapi pikiran jiwanya bisa mempraktekkan orang tertawa gitu loh, ya. Oke, berlanjutnya adalah pikiran roh. Roh. Nah, pikiran roh juga sama seperti pikiran jiwa atau pikiran intuisi adalah perasaan. Nah, orang yang menggunakan pikiran roh biasanya menggunakan hati atau disebut hati nurani. Ya, Kang Deras punya hati nurani nggak? Punya. Oke, suka dipakai nggak? Ya. Ya, biasanya dipakai. Contohnya apa, Kang Deras? Tolong jelaskan dong. Kalau lagi pakai hati nurani itu gimana? Kalau pakai hati nurani itu ya seperti kita tahulah mana yang salah, mana yang benar gitu. Oke, jadi tahu salah yang benar walaupun nggak bisa ngelihat ya. Iya. Oke, bagus. Nah, inilah salah satu contoh seorang yang punya kelemahan atau kekurangan indera satu, tapi punya kelebihan indera yang lainnya ya. Oke. Nah, lanjut kita masuk topik yang kedua adalah bahagia. Ya. Sekarang saya menanya, Kang Deras sekarang bahagia nggak? Bahagia. Oke, apa yang menyebabkan Kang Deras bahagia? Ya, karena saya masih diberi kenikmatan untuk hidup gitu. Itu hidup ya, itu bahagia. Oke, yang lainnya, alasan yang lain? Masih bisa ketemu sama orang-orang yang baik gitu. Oke, jadi bisa nemu orang baik. Contohnya siapa yang Kang Deras ketemu orang baik itu siapa? Contohnya nggak jauh lah, contohnya Om Fine gitu kan. Oh, begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi disitulah Kang Deras bisa bahagia karena masih hidup. Masih Bisa ketemu orang-orang lain, bisa Masih diberi mendengar, kesehatan. ya, bisa bernafas. Oke, itu bahagia. dikasih kesehatan Pernah nggak juga. Kang Deras merasa tidak bahagia? Tidak bahagia. Iya, pernah. Hah? Pernah. Iya, apa? Contohnya apa? Kalau kita lagi sakit kan mau
mau gimana juga susah kan. Oh, jadi itu kalau sakit itulah menyebabkan eh, kurang bahagia ya. Oke, Iya, oke. Ah, terus berikutnya lagi kita ke topik yang ketiga adalah sukses. Nah, Kang Dera sudah sukses atau belum? belum. Belum suksesnya apa? Alasannya kenapa? Apa yang belum Kang Dera capai? Hah? Saya belum bisa membuat orang terdekat saya bangga gitu kan. Oh, jadi belum sukses karena belum bisa membahagiakan orang-orang terdekat gitu. Ya, Oke. Nah, ini perlu sekali ya Kang Deras dapat fotokopi yang baru tentang sukses. ya, Nah, memang sukses ini banyak sekali disalahartikan ya. ya, Sangat banyak sekali disalahartikan oleh orang-orang pada umumnya. Padahal setiap saat itu kita banyak suksesnya. Contohnya, Kang Deras kemarin niatnya datang ke studio Chow untuk syuting, untuk podcast. iya. Udah sampai di sini belum? Udah. Nah, sukses itu. Ya. Iya. Iya. Kang Deras tadi pagi bangun tidur, sukses. Sukses apa? Sukses bangun, bangun Ya, tidur. sukses masih Masih hidup. hidup. Jadi Iya. setiap saat sukses. Nah, yang sekarang betul Kang Deras itu belum sukses karena belum bisa membahagiakan keluarga atau orang-orang terdekat. Ya. Mungkin juga Kang Deras belum sukses punya rumah. Iya itu. Ya? Iya. Pengen punya rumah nggak? Pengen. Nah, pengen. Nah, itu yang belum belum sukses gitu. Iya Om. Ya. Oke. Lanjut keempat adalah cerita pengalaman narasumber Kang Deras. Ya. Silakan Kang Deras, silakan nanti sebentar lagi perkenalkan diri, asal di mana, lahir di mana, tahun berapa, nama kedua orang tua, dan nama-nama saudari, saudara kandung atau punya saudara kandung berapa, nama kakak adiknya, ya. Ya. Nah, saya silakan, tolong diceritakan. Ya, nama saya Deras Kurnia Putra. Saya lahir di Bandung tanggal 14 Mei 2004. Nama kedua orang tua saya, ibu saya bernama Suryati, ayah saya bernama Engkus Kurnia, dan saya mempunyai 3 orang adik, 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang pertama namanya Almaira, yang kedua Sucitra, yang ketiga Dede Aji. Saya pernah bersekolah di SLB Sekolah Luar Biasa di Bandung dari SD sampai SMA. Dan alhamdulillah saya pernah kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung, di ISBI Bandung. Terus, sampai tingkat berapa? Sampai semester 3. Oh, semester 3. Kenapa nggak lanjut? Ya biasa mungkin karena biayanya Om. Oke, masalah biaya ya. Kalau memang dibiayain harusnya lulus ya jadi sarjana ya. Mungkin saya kalau memang lanjut, mungkin saya sekarang 2026 udah semester 5 atau 7 dah. Oke, 5 atau 7 ya. Oke, baik. Nah, dari pengalaman sekolah luar biasa ya, apa yang Kang Deras alami ya sebagai uh, tunanetra? Apakah ada perasaan minder atau normal-normal aja? Minder ada, Ada. ya. Itu alasannya kenapa? Ya karena mungkin saya tunanetra gitu kan, orang lain kan normal bisa lihat, bisa pergi kemana-mana Oh, pakai oke. motor atau gimana ya. Oke. Jadi kayak pengen juga ya. Kadang-kadang ada rasa pingin gitu Ya, ya. pengen apa? Naik Pengen, motor, bawa ya. motor bisa. Iya, pingin melihat gitu ya. Oke, pengen lihat ya. Oke. Terus sejak lahir, apakah Kang Deras ada diceritain oleh orang tua bagaimana sejak lahirnya? Kenapa? Apa memang lahirnya sejak lahir udah mengalami kebutaan atau bagaimana? Silakan. Saya dari lahir sudah mengalami kebutaan atau tunanetra ya. Ya, terus? Menurut saudara saya,
Katanya saya tunanetra itu karena ibu saya katanya kecapean kerja katanya. Oke, terus? Gitu. Jadi saya tunanetra prematur. Oh, 6 bulan lahir. oh, 6 bulan udah melahirkan. Iya. Oke, berarti belum sempurna lah ya. Belum. Oke, jadi akhirnya mengalami masalah. Kurang dari sekilo Iya. katanya. Oke. Nah, terus selama punya adik 3 itu normal. Normal semua Oke. alhamdulillah. Jadi mereka semua sekolah normal ya. Normal. Nah, selama sekolah di keluarga, apakah ada perasaan diskriminasi terhadap Kang Deras gitu? Ya perbedaan sih ada. Ada. Terus bagaimana? Apa yang dirasakan? Ya mungkin yang perbedaannya itu ya sekolahnya beda. Gitu. Oh, sekolahnya beda. Gitu. Sekolahnya. Jadi kalau bergaul gimana? Bergaul sama siapa aja, Kang Deras? Saya mah bergaul sama siapa aja. Oke. Jadi bergaul sama siapa aja, oke? Iya. Jadi berarti nggak minder lah. Ya pertamanya emang minder, cuman saya mencoba untuk bergaul dengan orang lain. Oke. Jadi artinya memang ada rasa minder, tapi punya niat untuk bergaul sama siapapun gitu. Iya. Oke. Apakah berhasil nggak? Berhasil. Oke, berhasil. Jadi berarti banyak temen ya? Iya. Oke, banyak teman. Jadi temennya kenal loh. Apa kenalin temen itu dari apa? Dari suara atau gimana? Suara. Oh, suara. Dari Jadi suara ini si A, si B itu pasti hafal loh. Iya. Oke. Nah, ini satu kelebihannya. Jadi kekurangannya kelemahan di mata, tapi pendengarannya lebih super ya. Bisa mendengar dengan baik ya. Ya. Gitu. Atau suara cecak aja, suara burung itu bisa dikenal dengan baik tuh. Iya. Ya, oke. Kang Deras itu berkeluarga nggak? Berkeluarga. Oh, berkeluarga. Udah menikah? Udah. Oh, punya anak? Alhamdulillah 1. Oke, luar biasa. Punya anak 1 ya, laki perempuan? Laki. Oh, laki. Udah usia berapa sekarang? 1 tahun 6 bulan, 1 tahun Oke. setengah. Nah, ceritanya bagaimana nih Kang Deras itu bisa ketemu istri itu di mana ketemunya? Apa ada dijodohin atau memang sudah ada panggilan dari batinnya? Oh, ini jodoh saya atau bagaimana nih Kang Deras? Ketemunya sih di Bandung, dulu kan satu sekolahan di Bandung. Oh, jadi sama-sama sekolah? Iya. Oh, dari apa? Dari SD, SMP, SMA? Iya, dari SD SMP SMA bareng. Oh, jadi SD pun udah kenal? Udah. Oh, udah kenal gitu. Nah, Kang Deras selama di sekolah SD itu tahu nggak jumlah muridnya berapa orang? Wah, lupa lagi sih. Hah? Lupa lagi. Oh, cuma dikasih tahu? Sempat. Oke. Jumlahnya banyak perempuan atau banyak laki? Seimbang deh kayaknya. Oh, seimbang. Oh. Terus SMP? Di situ juga. Ya, juga. SMA juga di situ juga? Iya. Oh, jadi di situ asrama? Kalau saya pulang. Oh, pulang. Pacar? Asrama dia. Oke, asrama. Mulai pacarannya tuh SD, SMP atau udah SMA? Kalau mulai pacaran sih baru-baru 2023 kemarin. Oh, baru 2023. Kalau kenalnya udah lama gitu. Oh, kenal lama. Jadi baru pacarannya 2023. Iya. Oh. Nah, jadi kalau kenal itu udah ngobrol lah ya. Udah. Udah ketemu, ngobrol. Nah, yang menjadi alasan sampai berdua pacaran itu apa? Bisa nggak tolong dijelaskan? Ya karena mungkin ya ada perasaan gitu kan dari hati. Hah? Ada perasaan dari hati. Oh, jadi Kang Deras punya perasaan, terus pacar punya perasaan. Iya. Walaupun tidak menatap sama-sama ya. Iya. Jadi nggak ngelihat muka, tapi rasanya itu. Iya. Suara juga. Oh, suara juga. Oke. Nah, selanjutnya sampai bagaimana ceritanya nih? Pacaran itu ditembak langsung atau cuma kode-kodean? Ya ditembak langsung sih. Tembak langsung. Jadi yang nembaknya perempuan dulu atau Saya. Kang Deras dulu? Saya duluan. Oh, Kang Deras duluan. Jadi aku suka kamu gitu ya. Gimana coba? Coba dipraktek dong Kang Deras. Waduh. Hah? Nggak usah malu lah. Ya, Kang Deras bisa malu ya? Bisa malu juga? Oh, malu. Ya udah nggak usah lah.
biar pemirsa kalau memang perlu kan biar pemirsanya tahu loh. Ternyata orang tunanetra pun juga bisa tembak-tembakan loh, ya nggak? Bukan orang normal aja kan gitu. Hah? Setelah nembak, responnya oke. Oke, Nah berarti frekuensinya sama ya. sama. Jadi Satu perasaannya frekuensi. sama. Lalu terjadilah proses pendekatan. Iya, pendekatan. Lalu kapan kesimpulannya sampai ajak nikah, berkeluarga itu butuh berapa lama? Nggak lama sih, 3 bulan juga. Hah? 3 bulan juga. Cuma 3 bulan, itu cinta kilat loh. Hah? Luar biasa. Cinta kilat. Ya. Oke. Nah, lalu dengan begitu, apakah direstui oleh keluarga, kedua orang tua keluarga? Iya, Oh, direstuin ya. Apakah Kang Deras dan istri waktu nikah sudah memikirkan kira-kira apa tantangan hidup yang akan dihadapi? Ada terpikir begitu nggak? iya. Apa? Ya waktu itu kebayangnya apa tuh Kang Deras? Ya kita kalau udah nikah kan banyak banyak halangan, banyak rintangan. Kita Iya. harus kuat gitu. Ya. Oh. Harus tahan. Terus tetap tekadnya udah bulat? Iya. Hah? Nggak punya rasa takut? Nggak ya, langsung tanpa menyerah gitu ya. Karena cintanya lebih kuat. Ya. Oke, lanjut. Selama menikah, Kang Deras sama istri sebelum punya anak, nah untuk menghidupi hidupan sehari-hari itu profesi apa yang dilakukan? Saya sih biasa ngamen. Hah? Saya biasa ngamen. Ngamen. Itu terpikir langsung ngamen atau memang pernah terpikir untuk pekerjaan-pekerjaan lain gitu enggak? Pernah, cuman belum dapat ini. Oh, kerjaan apa yang Kang Deras impikan waktu itu? Saya kan biasanya di seni, Pak. Hah? Biasanya saya di seni tradisional. Oh, jadi waktu ngambil kuliahnya kesenian tradisional. Iya. Oh, jadi bisa main alat musik. Iya. Alat musik apa yang bisa dipraktekkan? Kalau untuk tradisionalnya gendang, Heeh. mungkin kecapi, Ya, suling, bisa. Oh, gamelan paling. oke. Itu tadi awalnya mau bekerja itu. Iya. Terus nggak kecampaian. Ya mungkin belum ada ininya, belum ada kesempatannya. Oke, jadi sebenarnya belum ada kesempatan yang memberikan peluang itu. Iya. Oh, kalau belum ada kesempatan, kenapa kamu nggak menciptakan kesempatan itu? Gimana? Menciptakan kesempatan itu. Misalnya contohnya, kamu mengamen menggunakan suling gitu. Mengamen dengan menggunakan kecapi, nggak begitu? Kalau menggunakan kecapi agak ribet, Pak. Hah? Soalnya kan kecapi agak ribet. Oh, ribet. Jadi sekarang Kang Deras itu ngamennya pakai apa? Pakai salon, Hah? speaker. Oh, pakai speaker lebih sederhana ya. Jadi nyanyi juga. Iya. Jadi nyanyi lagu apa aja biasanya Kang Deras? Saya mah lagu apa aja? Hah? Lagu apa aja? Bisa hafal? Insya Allah. Hah? Wih, luar biasa. Nah, ini satu kelebihan lagi ya pemirsa seluruh Nusantara. Artinya tadi pendengarannya bisa menghafal suara orang, kenal orang. Nah, sekarang bisa menghafal berjenis-jenis lagu, ya. Lalu bisa meraba, bisa mengenal uang, ya. Kalau uangnya nggak bisa melihat, ya, tapi bisa ngeraba ya. Ya, Kalau saya kasih uang berapa, Kang Deras bisa tahu tuh uangnya berapa. bisa. Ya, oke kita praktekkan. Ini kita praktekkan kehebatan indra, ya. Indra rabah Kang Deras. Ya, silakan. Itu berapa nilainya? Ini 50.000 ya? Wah, hebat. Betul, tepat sekali. Ya. Ya. Berarti udah lulus. Ya, sekarang yang berikutnya lagi. Nih, ambil Kang Deras. Berapa? 5.000 ini. Ya, nah, pemirsa seluruh Nusantara, inilah kelebihan tunanetra punya indera fotokopi menggunakan alat peraba atau perasa yaitu kulit, indera kelima, ya. Walaupun indera keduanya mata, indera pertama matanya tidak bisa melihat, indera mendengarnya bisa, indera mengecapnya bisa, indera menciumnya bisa, tapi indera
ke merambahnya kulitnya itu punya keistimewaan. Padahal orang yang normal dengan 5 indera normal suruh ngerambah uang saja 50.000 belum tentu bisa, ya gitu loh. Suruh merem ya, permisa seluruh Nusantara boleh praktekin matanya nih merem, suruh temennya atau saudaranya kasih uang 50.000 suruh ditebak. Bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, nah ternyata orang yang punya kekurangan atau kelemahan indera yang satu punya indera yang kelemahan. Itulah kebesaran Tuhan yang absolut memberikan anugerah yang indah. Ya nggak, Iya. Kang Deras? Ya? Iya, Pak. Oke, berikutnya waktu pacaran berarti masih di Bandung dong? Masih. Oke, nikahnya di Bandung? Ya. Oke, pindah ke Jakartanya atau ke Bekasinya kapan? Kemarin 2024. 2024. Ya. Oke. 2024. Mendekati akhir. Kamu nikah 2023 kan? Ya. Nah, punya anaknya tahun berapa? Tahun 2024. 24. Ya. Sebelum punya anak atau sudah punya anak baru pindah ke Jakarta? Sudah punya anak. Oh, jadi sudah punya anak itu pindah ke Bekasi. Bekasi. Apa alasan pindah ke Bekasinya? Pingin cari pengalaman baru, Pak. Oke, jadi di Bandung udah bosen. Ya. Pengalamannya kurang. Enggak, kurang sih enggak, cuman pingin cari pengalaman baru aja. Oke, apa pengalaman baru menurut Kang Deras yang ingin dialami, apa contohnya? Ya, kayak suasana baru. Oh, suasana baru. Suasana Di baru. Bandung kan sejuk loh, ya. Ya, di Bandung sejuk juga. Kalau di Bekasi, Lumayan panas. jadi ingin ngalamin panas ya. Hah? Ya, suasana yang berbeda gitu. Oh, suasana. Itu bisa tahu tuh suasana berbedanya tuh Tahu. dengan apa? Dengar atau rasa? Dengar ya, rasa juga iya. Oke. Nah, luar biasa ya, pemirsa seluruh Nusantara. Jadi, kalau orang normal, suasana barunya selalu menggunakan indera melihat. Pemandangan yang indah, ya, mall, dan lain-lainnya, pakaian, orangnya. Nah, ini hanya menggunakan mendengar, dan rasa pun bisa mengetahui suasana yang berbeda. Kan itu? Ya. Oke, selanjutnya mengakhiri ini sebentar lagi udah waktunya mau habis. Nah, dengan pengalaman mengamen di Jakarta, di Jakarta, tinggal di Bekasi, itu ngontrak apa? Kontrak. Oke, ngontrak. Bulanan. Ya, Oke. Terus masyarakat tetangga yang tempat ngontrak itu cukup familiar atau mengucilkan nggak? enggak. Nggak ya, berarti sangat mendukung ya. Ya. Oke. Nah, Kang Deras itu mengamennya itu kemana aja? Sampai ke Jakarta nggak? Iya, ke Jakarta. Oh, ngamennya langsung pergi sendiri atau ada yang memandu? Enggak, sendiri. Sendirian? Ya. Mampu tuh? Insya Allah mampu. Hah? Mampu. Wah, luar biasa ya. Nah, selama ngamen, ada nggak kendala selama ngamen, dirampok, apa ditipu, Oh, atau ada. dicuri? Ada. Nggak ada ya? Ada. Ada juga ngalamin? Ada juga. Apa yang dialami? Saya pernah dirampok itu. Hah? Saya pernah dirampok gitu. Pernah dirampok? Pernah. Oh, dirampok dalam bentuk apa? Ditodong atau gimana? Ya. Hah? Ya. Oh, ditodong. Oke, apa yang diambil? Handphone Handphone? Apa lagi? sama uang. Uang habis semua? Habis semua. Terus kamu mau pulang ke rumahnya apa? Bersyukurnya ada rezeki lagi sih. Jadi Hah? ada rezeki lagi, ada yang ngasih. Oh, ada yang membantu juga ya? Sehingga bisa naik kereta lagi? Iya. Naik kereta bayar apa enggak? Nggak bayar, cuman pakai saldo kartu. Oh, pakai kartu. Kartu kereta. Oke. Jadi ada keistimewaan juga walaupun dirampok masih ada juga membantu ya. Ada. Ya bisa pulang lah ya. Jadi secara ngamen cukup deh untuk ngontrak, untuk hidup sehari-hari Ya. ya. Nah, anak yang lahir tuh laki perempuan tadi? Laki-laki. Normal nggak? Normal. Wah, berarti anaknya normal ya. Iya. Maaf, Kang Deras istrinya normal atau enggak? Tunanetra juga. Oh, tunanetra juga. Oh ya, sorry, maaf tadi udah cerita ya. Kenal dari sekolah ya. Iya. Ya, lupa. Maaf, saya lupa. Jadi, oke. Jadi untuk menutup ini acara, silakan Kang Deras mau sampaikan apa untuk pemirsa di seluruh Nusantara. Apa pesan-pesan yang mau disampaikan?
Apakah dengan tunanetra itu dianggap normal, tidak perlu diistimewakan atau bagaimana, Mas? Silakan. Ya untuk pemirsa semua di seluruh Nusantara, untuk orang-orang yang tunanetra jangan berputus asa karena kekurangan itu bukan suatu kerugian untuk kita. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa meraba, masih bisa mendengar dengan baik, itu juga udah bersyukur. Ya, oke, cukup begitu ya.